Wulandari. Saya mahasiswa dari STIMIK Bidang Sarana Global dengan jurusan Sistem Informasi dengan konsentrasi BI. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara shareware, freeware, open source software, dan public domain software. Keep on watching, teman-teman. Nah, oke, sebelum saya menjelaskan perbedaan, di sini saya akan menjelaskan dulu. Dalam sebuah komputer, terdapat sistem operasi dan perangkat lunak yang dipasang agar sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik. Sebuah perangkat lunak untuk komputer biasanya berbayar loh. Misalnya saja, jika menggunakan sistem operasi Windows, yang juga terinstal oleh MS Office, di dalamnya, sistem operasi dan perangkat lunak tersebut merupakan perangkat lunak berbayar. Nah, kalian perlu nih membayar pihak pembuatnya terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya secara legal. Perangkat lunak ini tentu saja ada yang membuat dan mendistribusikannya, sehingga sangat berkaitan sekali dengan yang namanya lisensi. Lisensi itu untuk apa sih? Nah, lisensi itu digunakan untuk melindungi hak cipta dari perangkat lunak tersebut, sehingga karya seseorang bisa lebih dihargai, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, dalam dunia komputer ini tidak akan lepas yang namanya dari penggunaan perangkat lunak, alias software. Nah, ini merupakan salah satu bagian penting loh dari komputer itu sendiri. Software sendiri adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer atau aplikasi. Dengan kata lain, software ini merupakan bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Oke, nah, setelah itu pembuatan software ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer. Untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Jika berbicara mengenai software, maka kita harus mengetahui bagian-bagian dari software itu tersebut loh. Kalian udah ada yang tahu belum bagian-bagian dari software itu apa aja? Nah, dari cara memperolehnya yaitu dari harga beli dan legalitas. Software di sini dapat bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang tadi tentang antaranya software, freeware, open source software, dan public domain software. Oke, di sini sebelumnya saya menjelaskan tentang yang pertama yaitu freeware. Apa sih itu freeware? Nah, apa kalian udah pernah dengar istilah freeware itu apa? Oke, di sini saya bantu untuk menjelaskan ya. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa membayar. Pasti di sini kalian senang banget kan kalau dengar kata-kata gratis. Saya juga sama. Nah, singkat katanya yaitu freeware adalah aplikasi gratis. Namun, meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika Anda mendownload freeware tersebut di situs tempat Anda mendownload freeware tersebut. Nah, tentu saja kebebasan ini bukan berarti kita tidak membayar dan bebas lisensi, teman-teman. Jadi, namun kalian itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sang pembuat software. Di antaranya, tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial dan tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk apapun. Lalu, jika Anda sebagai pengguna tidak membayarnya, lalu apa tujuan si pembuat freeware ini? Nah, kalian harus tahu tujuan si pembuat freeware ini apa, yaitu untuk mempromosikan softwarenya tersebut, baik promosi untuk diri sendiri, programmer perorangan, atau promosi produk untuk developer. Tujuan yang lainnya apa sih? Nah, tujuan yang lainnya itu adalah untuk mendapatkan masukan dari pengguna dan ada pula yang bertujuan untuk membobol sistem seseorang atau hacker. Beberapa contoh freeware itu adalah Paynet, Rocket, Dog, dan Cleaner. Oke. Karena software ini bersifat freeware, maka software ini tanpa batasan jumlah dan waktu dalam pemakaiannya, teman-teman. Konten freeware itu pun sendiri beragam, yaitu berupa aplikasi software, dokumen, source code, engine web atau WordPress, CMS, PHP, BB. Nah, itu teman-teman. Para pengembang perangkat gratis ini seringkali membuat perangkat gratis untuk disumbangkan kepada komunitas dengan tetap mempertahankan hak mereka sebagai pengembang, serta memiliki hak kontrol terhadap pengembangan selanjutnya. Wah, baik banget ya.
Terus setelah itu, bila pemrogram telah memutuskan untuk berhenti mengembangkan produk softwarenya, biasanya mereka akan memberikan source kodenya kepada pemrogram lain atau mengedarkan source kode itu kepada masyarakat umum dan menjadikan software tersebut sebagai freeware atau free software atau open source. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu software dan sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu open source. Kalian udah pernah dengar dong pasti ya open source itu apa. Nah, di sini saya akan bantu menjelaskan, open source itu adalah sebuah label atau lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi serta dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga pusat saja. Nah, open source ini dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code atau kode sumber yang tersedia bebas dan dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun itu. Nah, maka demikian, setiap orang dapat menggunakan suatu program berlabel open source secara gratis. Dan bahkan jika program tersebut dirasa kurang atau memerlukan fitur tambahan, maka siapa saja, termasuk Anda, dapat memodifikasinya serta ikut berkontribusi membuat program tersebut agar menjadi lebih baik. Intinya, sebuah sistem operasi maupun perangkat lunak yang memakai label atau lisensi open source pastinya selalu membebaskan penggunanya untuk berkreasi sesuka hati tanpa adanya intervensi untuk mempelajari, mengubah, mengotak-atik, menambah bagian tertentu, memperbaiki, atau menyatakan bahwa sebuah program open source memiliki kesalahan. Jadi teman-teman yang mau komplain bisa nih. Nah, contoh software open source ini merupakan beberapa contoh open source software yang populer, di antaranya yaitu ada Linux. Linux ini merupakan software sistem operasi yang gratis dan sangat populer loh. Terus yang kedua ada XAMPP, yaitu paket software yang berguna untuk simulasi dan pengembangan web, termasuk juga di dalamnya. Terus yang ketiga ada Apache dan MySQL, atau bisa disebut database. Oke, habis itu ada Mozilla Firefox, yaitu software yang berguna untuk menjelajahi halaman web di internet. Setelah itu ada OpenOffice, ini merupakan software perkantoran yang berguna untuk mengolah kata, tabel, dan database. Selanjutnya ada OSCommerce, merupakan software aplikasi web yang digunakan untuk toko online. Nah, teman-teman nih yang punya toko online bisa banget loh pakai OSCommerce ini. Selanjutnya, yaitu ada ClaimIV dan ClaimWin, yaitu software antivirus, bukan untuk coronavirus ya. Dan terus selanjutnya ada Audacity, yaitu software perekam sekaligus pengolah audio. Selanjutnya ada GIMP, yaitu software pengolah foto dan juga gambar digital. Yaitu terus setelahnya ada Videolan, yaitu software pemutar film multimedia. Setelah itu ada Blender, bukan Blender untuk masak ya teman-teman. Yaitu Blender ini yaitu adalah program untuk pembuatan model 3 dimensi, misalnya seperti animasi dan game. Teman-teman yang bisa bikin game bisa nih pakai Blender. Blender bukan cuma untuk yang di dapur ya. Terus abis itu ada FileZilla, yaitu software jaringan yang berfungsi untuk transfer file via protokol FTP pada jaringan komputer atau jaringan internet. Nah, setelah itu ada yang terakhir nih, ada MP Player, yaitu software pemutar musik yang berbasis open source. Nah, software seperti ini dapat di-download secara gratis atau source kodenya dibuka untuk publik. Sehingga untuk Anda yang mengerti dan berniat untuk melakukan modifikasi software, Anda bisa memodifikasi dan berkreasi dengan source-nya. Tapi, jika Anda ingin mendistribusikan atau mempublikasikan hasil karya Anda dengan source kode software yang Anda edit dengan syarat tertentu, misalnya dengan tetap mempertahankan nama softwarenya atau memasang kreditnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak tujuan pembuat software open source ini biasanya untuk apa? Nah, biasanya bukan untuk tujuan komersial atau untuk uang ya, tetapi lebih ke tujuan sosial, bagaimana sebuah software dapat bermanfaat bagi para penggunanya atau pemakainya. Biasanya, hal yang memiliki jenis open source ini banyak berbagi di OS, browser, atau contoh software aplikasi yang menggunakan lisensi open source, Audacity, dan Lantern. Oke, selanjutnya ada yang namanya software. Tadi ada freeware, sekarang software. Apa sih software itu? Ada yang tahu? Software itu perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk mendistribusikan salinannya. Jadi bisa dibilang copy paste ya.
Tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Nah, ini nggak gratis teman-teman, nggak kayak yang tadi. Shareware ini bukan perangkat lunak bebas ataupun semi bebas. Ada 2 alasan untuk hal ini, yaitu sebagian besar shareware, kode programnya tidak tersedia jika Anda tidak dapat memodifikasi program tersebut sama sekali. Terus yang kedua yaitu ada shareware yang tidak mengizinkan seseorang untuk membuat salinan dan memasangnya tanpa membayar biaya lisensi. Tidak juga untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan nirlaba. Nah, dalam prakteknya, orang-orang sering tidak mempedulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut. Tapi, sebenarnya perjanjian ini tidak mengizinkannya. Nah, apa sih tujuan ini? Nah, shareware ini bertujuan sebagai uji coba suatu software sehingga para pengguna bisa mengetahui software ini sebelum membelinya. Setelah masa uji coba selesai nih, nah software ini bisa jadi terkunci dan tidak bisa dipakai lagi atau masih bisa digunakan, tetapi hanya bisa beberapa menit lalu diminta untuk membeli softwarenya kembali. Nah, shareware ini masih dibatasi oleh hak cipta. Contohnya, contoh shareware sendiri ini adalah Style XP, Windows Blind, dan WinRAR. Nah, istilah lain dari shareware ini apa sih? Yaitu ada trialware atau demoware. Artinya, kalian dapat mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli. Jadi ada testernya ya. Yaitu fitur-fitur pada software shareware sering belum mencerminkan keseluruhan fitur yang akan didapatkan daripada ketika pengguna telah membeli software tersebut. Namun, beberapa shareware telah memberikan semi fiturnya. Umumnya, software shareware hanya bisa dijalankan pada periode waktu tertentu atau dibatasi dengan jumlah pengguna tertentu, dan setelah itu software tersebut akan terkunci. Seperti tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pengertian public domain software. Nah, kalian udah pernah dengar belum sebelumnya pengertian public domain software ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Ada banyak software saat ini didistribusikan ke pengguna, baik itu yang gratis, trial, maupun berbayar. Yaitu pengertian public domain software ini apa sih teman-teman? Nah, sini saya akan bantu jelasin nih. Public domain software ini adalah perangkat lunak yang telah ditempatkan di domain publik. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada kepemilikan dari developer pengembang seperti hak cipta, merek dagang, atau paten. Dan contoh public domain software sendiri ini, yaitu ada contoh populer public domain software adalah SQLite, CERN, dan HTTPD. Itu contoh public domain software. Di sini, saya sudah menjelaskan yaitu apa perbedaannya antara shareware, freeware, open source software, dan public domain software. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Semoga jawabannya juga sudah tertera yang saya jelaskan. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya terima kasih. Maaf bila